Ya. Lauhil Mahfuz itu apa? Lauh Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud. Lauh apa lauh itu? Cek lali artinya lauh. Lek mahfud itu di apa? Mahfud itu dari kata hafid. Hafid itu apa artinya? Ya Allah, ngomong kok angel ya. Dijaga, dipelihara, gitu loh. Jadi artinya mahfud itu yang dijaga atau dipelihara. Hafid itu artinya jaga. Mahfud artinya dipelihara. Jadi kalau ada kata mim di depannya berarti itu menjadi di, ya. Dipelihara atau dijaga. Artinya lau itu wangil lagi kate ngomong. Iki ono bayangan di pikiran tapi kate ngomong angel. Cuman gini, bendanya namanya lauh mahfud itu bendanya atau makhluknya itu makhluk Allah. Itu tempat penyimpanan di sana ndak karo di pokoknya di jenenge lauh mahfud. Semacam gudang, tapi aja dibayangno gudang kaya gudange di donya ngene ya. Wis kaya apa-apa semacam gudang tempat penyimpanan catatan-catatan semuanya. Dari Allah menciptakan makhluk yang pertama yang namanya Nur Muhammad terus sampai nanti kiamat, sampai bangkit lagi, semuanya itu dicatat di sana. Masing-masing orang itu nanti diadili waktu di mana? Padang Mahsyar. Itu kitabnya keluar atau diambilkan dari kitab Lauh Mahfud. Allah kemudian seperti dalam surat Al-Isra, "Iqra kitabak", bacaan kitamu sendiri. Begitu kata Allah. "Kafa binafsika yauma 'alaika hasiba", cukuplah dirimu yang mengadili dirimu sendiri. Kalau wacon kitabmu, kalau wacon rapotmu, lah akeh abange apa akeh birune, akeh irenge. Abang kan nilainya jeblok ya, D, E ngono iku ya. Lek akeh ireng atau biru, A, B, C paling enggak itu, paling rendah C. Nah, kadek D, E jeblok wis. Artinya orang semacam ini orang yang diadili nanti itu kitabnya diambilkan dari Lauh Mahfud. Nah, jadi catatan segalanya, masing-masing orang ini ada catatannya, itu ada di Lauh Mahfud. Jadi semacam file. Nah, gampang ngono ya. Jadi Lauh Mahfud itu semacam file besar. Jadi file besar itu ono caretane Tama, mulai lahir, mulai Tama dibentuk di dalam perut ibunya itu oleh Allah, dibentuk di dalam perut ibunya, kemudian sampai lahir sampai mati Tama, mari ngono Miko, mari ngono Angga, semuanya itu di dalam Lauh Mahfud. Terus bagaimana penciptaan gunung, isinya gunung, berapa batu besar, berapa batu kecil, modelnya koyo apa batu nih, itu semua ada di Lauh Mahfud. Kapan gunung itu diciptakan, kapan gunung itu meletus, kapan gunung itu diterbangkan pada waktu hari ya kiamat. Semuanya ada di Lauh Mahfud. Ada penciptaan daun singkong, misalnya pohon singkong ditanam oleh seorang petani yang namanya Pak A misalnya, itu ditanam kemudian dicukulno singkong tadi berupa apa itu kan batang singkong ini ya, terus dicukulno ditokno apa iki jenenge tunas daun sesuai jadi daun jadi batang
Kemudian nanti dipanen oleh pemiliknya itu kapan? Semuanya ada catatannya. Jadi tidak begitu saja Mikail itu moro ngodoti singkong sing asale mek batang satu kemudian dijadikan bercabang-cabang singkong di bawah batang itu. Tidak begitu saja, harus tepat pada catatan di Lauh Mahfuz. Itu jadi semacam file besar Lauh Mahfuz itu. Kalau boleh dibahasakan gudang, koyok gudang catatan, bukan gudang barang ya, bukan, gudang catatan. Semuanya ada di Lauh Mahfuz. Jadi Lauh Mahfuz itu satu tempat itu yang dijaga oleh malaikat. Bahkan malaikat yang menjaga pun itu tidak tahu isinya di dalam Lauh Mahfuz itu ada apa saja, gak ngerti. Jadi ono jin itu mencoba untuk mencuri-curi berita dari langit atau bahkan mungkin mendekati Lauh Mahfuz, maka dicambuk oleh malaikat yang menjaga. Malih tadi apa kilat ceter ceret kilat itu cambuknya malah ikat yang mengejar jin yang mau mencuri berita dari langit itu ya. Apakah surat Al-Baqarah itu apa termasuk surat yang mulia? Loh, semua surat di dalam Quran itu mulia. Semua surat di dalam Quran itu mulia. Kenapa mulia? Karena di dalamnya ada kata-kata atau firman Allah. Semua yang menempel pada diri Allah itu mulia. Karena Allah Maha Mulia. Jadi apa iki? Firman Allah yang tertulis di dalam Al-Quran yang biasa kita baca yang disebut mushaf. Kalau ini sakmene iki jenenge mushaf. Gitu loh. Quran itu persatu-satunya itu namanya Quran. Quran dikumpulkan, Quran itu menjadi satu mushaf gitu. Jadi wong nyebut iki Quran sak buku ini ya. Salah sakjane, tapi ya wis babak salah gak salah dosa ae. Itu kumpulan Quran, mushaf itu kumpulan Quran itu. Jadi di dalamnya dibagi-bagi. Nah, semuanya kalamullah atau firman Allah itu mulia. Karena yang mengeluarkan firman itu adalah yang maha mulia itu. Jadi nggak ada tingkatan iki mulia posisi gak mulia, nggak ada. Semuanya mulia. Cuma ada ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu yang memang paling dicintai Allah, lebih dicintai Allah, sehingga Allah memberikan reward atau ganjaran atau pahala kepada orang yang membaca itu, lebih rewardnya, pahalanya itu daripada membaca surat-surat yang lain. Misalnya membaca surat Qul huwallahu ahad ya, surat Al-Ikhlas itu satu kali sama dengan sepertiga membaca Quran, pahalanya itu. Berarti kalau 3 kali sama dengan membaca satu mushaf 30 juz. 3 kali Qul huwallahu ahad itu pahalanya sama dengan apa? Membaca satu mushaf atau 30 juz. Padahal mek kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mek ngono tok. Pahalanya itu sama besarnya. Itu kan kenapa? Karena surat Al-Ikhlas itu yang paling dicintai oleh Allah. Tapi ada lagi yang lebih dicintai Allah, yaitu Al-Fatihah.
Bahkan pahala membaca Al-Fatihah itu sama dengan membaca satu Quran. Nah, mau coba Fatihah dok. Mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Ikut tok pahalanya sama dengan membaca satu mushaf. Berarti kamu berapa kali sehari baca Fatihah? Kalau sholatmu jangkep, berarti 17 kali kamu baca Fatihah sehari semalam. Lek jangkep, lek bolong, karek ngitung bolongnya piro. Itu. Tanpa terasa ya, pahalanya besar. Makanya harus ada ilmunya dulu, baru ada pahala. Kalau nggak ada ilmunya, kamu nggak tahu kemarin-kemarin kalau pahalanya membaca surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga. Kalau 3 kali berarti sama dengan satu mushaf. Nah, kalau begitu, kamu kemarin-kemarin mungkin tidak dapat pahala sebesar itu. Tapi sekarang kamu tahu, kemudian kamu biasakan membaca Qul huwallahu ahad, kamu akan dapat pahala sebesar itu. Kenapa kok kemarin tidak dapat, sekarang dapat? Karena kemarin kamu tanpa ilmu, sehingga kamu tidak suka melakukan. Jadi ada ayat tertentu atau surat tertentu yang lebih dicintai oleh Allah. Tapi apakah yang lain itu tidak utama? Ya, yang lain tetap utama. Itu. Cuma kalau dibilang ada tingkatan-tingkatan, nah ayat yang dicintai Allah apa? Ayat tuh. Tadi surat Al-Fatihah yang pertama, yang kedua Al-Ikhlas. Kemudian ayat apa? Ayat kursi dan akhir dari surat Al-Baqarah. Apa? Akhir dari surat Al-Baqarah. Mulai ada yang mengatakan, ada ulama mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa antum bidu ma fi anfusikum. Itu dan seterusnya sampai selesai 2 ayat. Ada yang mengatakan hanya 1 ayat. Amanar rasulu bima unzila ilahi mir rabbi wal mu'minun, mulai itu. Ya terserah wis. Nah, ulama ya gak ngawur oleh berpendapat. Yang satu katanya mulai dari lillahi, yang satu mulai dari amanar rasulu bima. Biasa lek dipoco wong tahlilan ku lho. Kan ana iku mari maca Fatihah, kemudian maca apa iku ayat kursi, kemudian membaca akhir dari surat Al-Baqarah. Itu. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Nah, ayat yang paling dicintai Allah adalah ayat kursi. Kemudian yang kedua akhir dari surat Al-Baqarah itu. Apakah ayat yang lain tidak mulia? Tetap mulia. Karena yang mengeluarkan kata-kata itu, kalimat itu, firman itu adalah yang maha mulia. Zaman azali artinya? Zaman azali itu zaman pawiyen-yen. Durung ana apa-apa iku zaman azali. Donya durung digawe, sembarang durung digawe iku namanya zaman azali. Zaman masih kosong. Zaman kosong. Nah, itu zaman azali. Nah, terus bagaimana saat itu? Ya Allah ijenan. Itu loh. Allah ijenan. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini nyebar menjadi alam semesta. Kemudian Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Belum ada manusia. Waktu itu baru bumi. Kemudian Allah menciptakan planet, bintang, matahari, bulan, dan terus.
kemudian Allah menciptakan binatang, kemudian Allah menciptakan manusia. Jadi disian binatang daripada manusia. Jadi itu ya, zaman azali itu zaman kekosongan, masih belum ada apa-apa. Yang ada saat itu hanya Allah ijenan, itu namanya zaman azali. Ayo sudah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu manasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala